Oke, bisa terlihat ya screen-nya. Jadi kita akan lanjutkan topik kita. Kemarin kita belajar mengenai teori grup, tetapi katanya bisa kita gabungkan aja lanjutannya. Jadi mungkin sebagian sudah ikut yang teori grup, saya lanjutin aja. Karena ini berkaitan dengan mekanika kuantum. Pasnya. Jadi di dalam konsep klasik kita tidak mengenal konsep spin setengahan gitu ya, tetapi di dalam mekanika kuantum kita mengenal konsep spin setengahan. Salah satunya adalah ya yang biasa disebut dengan spin itu ya spinor ya, spin setengahan atau objek yang atau matematik yang menggambarkan partikel seperti elektron, proton, neutron, dan seterusnya. Itu disebutnya biasanya adalah spinor di sini ya. Kita udah belajar, spin ini berkaitan dengan, atau kalau belum pun di sini kita katakan bahwa spin itu berkaitan dengan besaran yang berkaitan dengan momentum sudut. Dan momentum sudut berkaitan dengan rotasi. Jadi dalam mekanika kuantum kita di dalam klasik juga bisa, tetapi biasanya di dalam klasik kita bergerak dari fenomena yang nanti dirumuskan, lalu kita perluas. Dan di dalam mekanika kuantum satu pendekatannya adalah kita mulai dari suatu formulasi simetri yang kita telah pelajari di grup teori, lalu kita rumuskan menjadi besaran-besaran yang salah satunya adalah momentum sudut, translasi, dan seterusnya. Jadi momentum sudut itu berkaitan dengan simetri atau transformasi yang disebut dengan rotasi di sini ya. Dan rotasi itu memiliki representasi, atau sebelum ke situ rotasi itu memiliki generator yang menghasilkan rotasi dalam teori grup. Nah, generator itu disebutnya dalam momentum sudut. Dan generator memiliki representasi tergantung dari ruang Hilbert dari mekanika kuantumnya, dan ruang Hilbert itu berbeda-beda tergantung sistem yang ditinjau. Misalkan kalau kita meninjau sistem dengan dua level, atau level sistem, maka jelas ruang Hilbertnya adalah dua dimensi. Nah, untuk sistem dengan dua level atau dua dimensi, kita mendapatkan sebuah representasi yang disebut dengan representasi spinor. Jadi representasi spinor itu adalah representasi dari momentum sudut sebagai generator rotasi di dalam ruang berdimensi 2. Oleh karena itu diwakilkan operator-operator spinor itu diwakili oleh matriks yang ukurannya 2x2. Dan definisi dari momentum sudut itu kita tuliskan ulang aja mungkin. Kalau J itu momentum sudut ya. Ini penjumlahan terhadap yang diulang indeksnya. Ini adalah definisi momentum sudut dalam mekanika kuantum. Jadi segala sesuatu yang memenuhi hubungan komutasi ini disebutnya momentum sudut. Termasuk yang R cross P gitu ya, atau X cross P di dalam mekanika klasik. Nah, salah satu yang memenuhi hubungan itu adalah kalau dalam kasus representasi yang dimensinya paling kecil tapi tidak trivial, itu adalah yang kita dapatkan adalah H per 2 sigma ya, seperti ini ya, atau pakai ini ya. Nah, ini adalah 2x2, karena 2x2 ada memenuhi hubungan di atas seperti ini, maka ini adalah representasi yang menggambarkan momentum sudut, dan ini disebutnya representasi spinor. Intinya adalah itu ya. Lalu dari J kita bisa membangun elemen rotasinya. Dari J dapat U ya, U, N misalkan. Prosesnya adalah eksponensiasi kan ya.
Nah, kalau kita hitung kemarin kalau nggak salah ada PR juga. Mungkin kalau kita ngambil teori grup intinya adalah ini kita bisa hitung dengan proses eksponensiasi, hasilnya adalah seperti ini. Jadi tinggal eksponenkan saja, misalkan ini saja saya tulisnya di bawah sini ya. Ini kecilkan sedikit. N theta itu adalah I, hancur atau dibuang berarti ya. N dot J ya, theta J-nya adalah ini ya, hajar kedua bagi coret ya. Jadi kalau kita substitusikan dari sini kita pilih aja N-nya itu adalah misalkan X atau Y, Z, kita dapatkan 3 buah matriks seperti ini. Tentunya tidak hanya rotasi terhadap X, Y, Z, tapi yang paling umum adalah kita tahu sigma X itu apa, sigma Y itu apa, sigma Z itu apa. Jadi sigma X itu atau sigma 1 itu adalah matriks Pauli 0, 1, 1, 0, sigma Y sigma 3 ya. Oke, itu definisinya. Ini tidak susah melakukannya pakai kalkulus Dirac-Taylor, asal rajin, nggak ada cara cepatnya. Cepat dalam arti kalau kita lihat polanya ya langsung bisa kita hitung, tapi tidak ada cara yang super cepat begitu ya. Jadi ini cuma masalah kerajinan saja, kita hitung manual. Kita pakai matriks ya. Ini adalah matriks rotasi untuk momentum sudut atau representasi momentum sudut di dalam ruang Hilbert dari spinor. Intinya itu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendefinisikan spinor dalam sembarang arah N? Ya? Nah, ini pernah dilakukan sebelumnya dalam PR yang awal-awal gitu. Jadi spinor dalam arah sembarang N, tentu dalam arah N itu ada dua, ada N positif, N negatif. Ini ambil seperti ini. Itu bisa diperoleh dari spinor dalam arah Z, ini adalah dalam arah Z yang plus ini. Yang kita telah pelajari sebelumnya, Z positif. Lalu kita rotasikan ke arah N. Jadi kita dapatkan spinor dalam arah Z, lalu kita putar spinor dalam arah N. Maka kita dapatkan hasil yang kita inginkan. Poinnya adalah seperti itu ya. Jadi kalau kita lakukan perhitungan, saya nggak akan ke detailnya, kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini pernah lihat sebelumnya harusnya. Jadi penting diingat, ini adalah spinor dalam arah N. Sembarang, di mana alfa beta itu adalah sudut Euler ya, sudut Euler yang menunjuk ke arah N. Jadi di dalam arah N, sudut Euler itu untuk arah dalam 3 dimensi kita butuh 2 sudut, betul ya. Nah, ini alfa dan beta. Lalu bisa ditunjukkan bahwa ini adalah nilai atau vektor eigen dari operator spin yang tadi ya. Jadi ini cuma yang menunjukkan kembali, tapi saya akan bahas panjang lebar di sini ya. Intinya kita bisa mendefinisikan spin yang menunjuk ke sembarang arah. Poinnya adalah itu. Ini ada beberapa soal mungkin pernah kita kerjakan atau tidak terlupa, tapi ketika banyak bermain di kuantum, harus terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan matriks Pauli seperti ini ya, dan harus paham sifat-sifatnya, karena kebanyakan nanti kita
banyak bekerja, baik itu di material dan lain-lain, dengan partikel-partikel yang spinnya setengah, kalau spin setengah jelas pakai Apex Poly lagi dan harus tahu sifat-sifatnya. Nah, kalau kembali lagi ke apa yang kita bahas mengenai momentum sudut, ini adalah definisi dari momentum sudut sekali lagi. Seperti ini, definisi. Ini adalah definisi untuk mendapatkan dari J ke operator rotasinya, eksponensiasi, sorry ada minusnya ternyata tadi ya. Lalu kebalikannya sama, kalau kita punya U, mendapatkan J-nya diturunkan. Ini ada faktor IH coret karena masalah notasi satuan dan mengkaitkan ini dengan momentum sudut. Kalau kita evaluasi pada theta sama dengan 0. Dan kita belajar dalam mekanika kuantum bahwa untuk menentukan basis dari suatu ruang Hilbert, kita bisa menggunakan eigenket atau fungsi eigen dari operator yang Hermitian dan komplit atau operator yang kita sebut sebagai observable. Nah, biasanya kita pakai energi kan. Tetapi yang sering dipakai juga adalah selain energi adalah momentum sudut. Nah, ketika kita gunakan momentum sudut sebagai basis untuk suatu ruang Hilbert, maka kita mengatakannya itu sebagai, menyebutnya sebagai standar angular momentum basis. Jadi SAMB, nanti kalau saya tulis seperti ini maksudnya dia SAMB. Singkatan aja. Nah, yang menariknya adalah ketika kita menggunakan standar angular momentum basis, maka kita bisa mendekomposisi ruang Hilbertnya ke dalam subruang yang saling tegak lurus, yang invarian dan irreducible. Jadi istilah-istilah ini muncul lagi di kuantum walaupun dipelajari dari grup ya, berkaitan. Nah, saya nggak tahu apakah sudah pernah dapat ini di fisika kuantum, tapi saya akan review aja dengan cepat. Biasanya sih sudah pernah dapat ya. Bagaimana mencari spektrum dari operator momentum sudut. Nah, di sini kita bisa definisikan operator Casimir namanya yang komut dengan semua operator yang lain, yaitu operator J kuadrat. Definisi J kuadrat biasanya Jx kuadrat, J kuadrat, Jz kuadrat. Dan kita lihat bahwa J kuadrat ini komut dengan semua J, X, Y, Z. Maka kita tulis dalam bentuk vektor. Sebutnya adalah Casimir operator ya. Oh, ini tidak ada di sini. Oke, hapus. Biarin aja. Ya, jadi kita sebut adalah Casimir operator. Nah, biasanya kita membangun apa yang disebut dengan complete set of commuting operator kan, untuk melabel suatu ruang, kita bangun CSCO-nya. Nah, CSCO-nya yang kita bisa bentuk adalah tentunya misalkan pilihannya J kuadrat dengan J3. Ya, tidak harus sih, tapi itu adalah salah satu opsi. Kenapa nggak pakai J2? Atau J1 boleh-boleh saja. Tapi kita tidak bisa menggabungkan J1 dengan J2 karena J1 J2 itu adalah saling tidak komut. Kemudian juga J2 dan J3 saling tidak komut. Yang bisa cuma J kuadrat dan J3. Nah, karena ada dua operator, maka mereka pasti memiliki eigenstate yang bersamaan, simultan. Kita sebut saja AM. Misalkan A itu berkaitan dengan nilai eigen dari J kuadrat, M itu berkaitan dengan nilai eigen dari J3, JZ.
Nah, supaya satuannya sesuai, kita ambil aja ini H coret kuadrat kalikan A. Ini kita ambil sebagai H coret kalikan M, sehingga A dan M ini tanpa satuan, gitu. Satuannya sudah diambil oleh H coret. Lalu triknya adalah sama seperti kita belajar di osilator harmonik, kita buat operator tangga, raising and lowering operator. Nah, itu sama dengan Jx tambah kurang IJY gitu ya. Kita tahu adalah karena J itu adalah J1, 2, 3 itu adalah Hermitian, maka jelas J plus minus itu Hermitian konjugatnya adalah kebalikannya J minus plus. Kita bisa hitung, ini nggak susah tapi cek saja nih semua, bahwa J3, J plus minus itu sama dengan plus minus H coret J plus minus, J plus J minus komutasi adalah 2 H coret J3, J kuadrat J plus minus sama dengan 0. Kalau ini mudah ya, karena dari awal dari definisikan seperti itu. Kalau kita bisa tuliskan J kuadrat dinyatakan dalam J plus minus dan J3, seterusnya ya. Ini bisa dicek dengan langsung gitu, artinya tidak perlu trik atau tools teknik matematik apapun juga, hanya standar saja dihitung secara manual. Lalu kalau kita hitung, misalkan nilai J minus J plus, kita jepit nilai ekspektasinya terhadap AM ini hasilnya seperti apa? J minus J plus yang ini kan ya. Nah, kalau kita jepit berarti kan ini kan eigenket dari J kuadrat dan J3, berarti semua bisa keluar kanan kiri. Dapatkan yang J kuadratnya adalah H kuadrat kalikan A, ada di sini ya. Minus J3 itu adalah sama dengan M kan, betul ya, M H coret. J3 adalah M H coret lagi, 2 kali H coret, sesuai ya. Sedangkan ini yang bagian terakhir adalah cuma J3 doang, tapi dikalikan H coret, berarti H coret kuadratnya betul ada di situ, dan dapatnya adalah minus M lagi. Nah, kita tahu nilai ekspektasi itu selalu lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Gitu ya. Dan nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Demikian juga yang bawah sama ya, harus lebih besar dengan 0. Jadi nilai ini semua harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti artinya A kurang M tambah 1 atau A kurang M kurang 1 harus lebih besar sama dengan 0. Artinya adalah yang di bawah di sini. Berarti A, kalau kita balik, harus lebih besar dari maksimum antara M plus 1 atau M kurang 1, betul kan? Karena A dikurangan ini harus positif, berarti A-nya lebih besar dibanding yang ini atau dibanding yang ini. Yang mana saja, karena ada 2 pilihan, berarti dia cari yang maksimum. Karena kalau dia ambil yang kecil, maka dia melanggar salah satu. Artinya apa? Artinya ini adalah M kurang 1, ini adalah M plus 1 fungsinya, ini adalah M ke kanan, ini adalah besarannya saja. Cari yang maksimumnya, berarti kita ambil yang atasnya semua, yang bagian ini saja. Ya, atau seperti di kanan ini ya. Ini adalah maksimumnya. Jadi kita bisa dapatkan nilai A yang berkaitan dengan nilai M sih, yaitu berkaitan dengan nilai maksimumnya ya. Jadi apa yang kita peroleh? Nilai A itu, karena kan tadi apa? Kita bersama adalah A-nya lebih besar dibanding maksimum antara itu dan itu. Jadi ada batas minimumnya kan ya. Jadi A-nya, misal kalau di sini dia lebih besar dibanding yang ini semua kan ya. Jadi dia lebih besar. Yang maksimumnya yang bagian atas ini kan ya. Sehingga kalau kita tinjau J itu adalah nilai maksimum dari M untuk suatu nilai A, gitu ya. Sebelum A-nya nanti kelewatan, gitu ya, maka jelas nilai M itu antara minus J sampai J. Gitu ya. Misalkan, karena dia simetrik, intinya begitu. Dan A-nya itu berkaitan dengan nilai J yang nilai maksimumnya tadi kan, yaitu J plus
1, gitu ya. Ini JJ plus 1, demikian juga yang mau di kanan, di kiri, prinsipnya sama. Oke, ini adalah petunjuk pertama kenapa misalkan di dalam mekanika kuantum nilai momentum sudut kuadratnya adalah JJ plus 1 misalkan. Ya, dari situ alasannya. Ya, karena itu kita tulis ulang aja, berarti pakai lokasi J, tadi A-nya kita ganti dengan JJ plus 1, yang tetap M. Oke, jadi tahu ya asal muasalnya kenapa sih itu JJ plus 1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita ganti A-nya dengan J kan, ya ada. Sama aja kan. J, A-nya adalah JJ plus 1. Ini sama persis kayak tadi sebelumnya, cuma diganti A-nya menjadi JJ plus 1. Kita bisa tulis ulang, ini sama persamaannya, J pakai J, ini lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0. Lalu kalau kita tinjau persamaan ini, kita tinjau kasus yang akan membuat ini sama dengan 0. Yang kanan kiri sama 0. Jadi kan lebih besar, bagaimana kalau kita ambil yang kasus sama dengannya. Nah, kita tinjau ini kan sebetulnya kan saling Hamilton konjugat ya kan. Ingat ya bahwa ini adalah Hamilton konjugat dari yang sebelah kirinya, ini juga Hamilton konjugat dari yang sebelah kanannya di sini. Jadi artinya apa? Kalau ini sama dengan 0, maka kita tahu kalau kita punya dua buah atau bracket, misalkan si 0, maka ini hanya dan jika dan jika. Nah, kayak gitu ya. Jadi artinya ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Nah, ini bagaimana ini bisa dipenuhi? Ini hanya terjadi jika dan hanya jika M sama dengan J atau yang bagian bawah M sama dengan minus J. Betul ya? Sini. Betul kan ya, kalau M sama dengan J ini 0, M sama dengan minus J juga sama dengan 0. Apa enggak yang lainnya? Misalkan kalau nggak bisa, M-nya lebih besar pada J karena maksimumnya tadi M ya. Jadi, gimana kalau J-nya minus M minus I 1? Nggak bisa, karena sudah putuskan bahwa J adalah maksimum dari nilai M. Minimumnya min ya, min M min 1. Nah, kalau J plus minus J itu tidak sama dengan 0, positif, atau apapun juga, bisa kita hitung juga. Misalnya kita hitung J kuadrat J plus minus JM, ini karena komut, bisa dibalik, ya. Karena ini adalah eigenket dari J kuadrat, keluarlah JJ plus 1, betul ya, ini langsung bekerja. Dapat seperti ini. Artinya apa? Artinya keadaan ini kan sama persis. Itu adalah eigenket dari J kuadrat dengan nilai eigen seperti ini. Tidak berubah ya, sama seperti JM biasa. Tetapi, kalau kita lakukan hal yang sama untuk J3, kita langsung hasil aja, cara sama. Ini tetap eigenket. Tetapi J3 ini operatornya, hasilnya sekarang berubah menjadi M plus atau min 1 kalikan coret tergantung apakah dia J plus atau J minus. Artinya apa? Artinya J plus minus ini ketika bekerja ke JM tidak mengubah J sama, tetapi dia menaikkan atau menurunkan nilai M 1 unit. Nah, karena dia bisa naik turunkan, maka ya nilai M-nya bisa berubah dari yang maksimum J, kita turunkan, karena maksimum J pasti turun, itu sampai M1 misalkan, turunkan
integer ya, plus A, min terus, sedangkan yang dari minus J bisa ditambahkan jadi minus J tambah N2, hasilkan M. Akibatnya, kalau kita selisihkan M kurang M sama dengan 0, maka 2J sama dengan M1 tambah N2. Artinya apa? Artinya nilai D, karena ini adalah integer kan, bilang bulat, maka nilai J, momentum sudut, bilangan kuantumnya adalah setengah bulat atau boleh. Artinya setengahan 0, setengah, 1, 3/2, seperti itu ya. Betul ya? Jadi kalau ada yang tanya, Pak, apakah ada spin berapa? Sepertiga. Jawabannya apa ini? Apakah ada spin 1/5? Apakah ada spin 3? Ada. Spin 1 ada, yaitu vektor. Spin setengah ada, spin seperempat nggak ada, spin sepertiga tidak ada. Tetapi spin setengahan ini pun hanya muncul ketika kita membahasnya dengan cara seperti ini. Dalam mekanika klasik tidak ada spin setengah-setengah seperti ini. Ada spinnya bulat semua. Foton itu spinnya 1 ya. Kita tidak bisa menjelaskan elektron dan neutrino dan teman-temannya gitu ya, dengan menggunakan pendekatan klasik saja. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Ini mudah-mudahan mengingat kembali apa yang sudah dipelajari di fisika kuantum, mungkin. Atau kalau belum ya berarti ya ini adalah hal yang sering diceritakan karena memang elegan cara penurunannya. Yang menggunakan aljabar. Selanjutnya adalah masalah normalisasi saja. Jadi seperti bisa kita ingin normalisasi, jadi kita punya, atau kita asumsikan dulu bahwa eigenketnya itu tidak degenerate. Kalau degenerate nanti mungkin ada bilangan kuantum lain yang kita harus tuliskan, tapi di saat ini kita nggak mau pusing dengan hal itu, jadi kita anggapnya non-degenerate gitu ya. Tidak ada degenerasi, tidak ada multiplikasinya di situ. Nah, kalau kita hitung lagi, kalau kita asumsikan karena ini J plus Jm itu adalah eigenket dari J kuadrat dengan nilai sama J, tetapi M-nya menjadi M plus 1, berarti ini pasti sebanding dengan J, M plus 1. Dengan satu konstanta C ataupun C aksen di sini ya, 1 plus 1 minus. Dan kita bisa menghitung faktor normalisasinya. Intinya begitu ya. Jadi kalau kita hitung, berarti ini kan ya kita tulis langsung aja dengan karena kita asumsikan ini ternormalisasi, maka ketika kita hitung bracketnya jadi 1 kan, tinggal cek pada doang, sebelah kanan ini 1, ini juga sama. Dan kita tahu dari hasil sebelumnya adalah hasil seperti ini, hitung aja, dicek saja. Lalu kita ambil, cek kuadrat adalah segini, berarti kalau C-nya diakarkan aja. Ya, itu simpel ya. Kalau ada yang protes, Pak, itu kenapa kita pilih seperti ini? Ini kan banyak kemungkinan, kita akarkan ya kemungkinan. Itu, karena kalau kita tuliskan, di sini kita bisa masukkan faktor fasa berapapun juga, tetapi kita mengambil konvensi yang seperti ini. Fasanya diambil 0, ya, standar. Ini yang berkaitan antara keduanya. Yang ini normalize ya, yang ini normalize. Jadi J plus Jm atau J minus Jm itu tidak ternormalisasi. Nah, karena kita bisa mendapatkan ini dengan cara J plus atau J minus. Jadi biasa untuk sembarang Jm, kita bisa dapatkan dari yang namanya apa ini saya lupa. Tapi yang paling tinggi ya berarti JJ kan, karena M paling tinggi adalah J. Dari JJ kita turunkan sebesar J kurang M kali, dapatnya adalah M, betul ya. Menggunakan J minus di sini. Faktor di depan ini dicek saja. Itu supaya sesuai normalisasinya menggunakan yang di atas ini ya.
berkali-kali intinya. Nah, tadi kita bahas mengenai standar angular momentum basis atau SAMB. Apakah itu DJM ini? DJM itu disebutnya adalah SAMB untuk ruang input kita. Lalu kalau kita ingin menghitung elemen matriksnya, kita bisa hitung elemen matriks sebarang operator di dalam basis standar angular momentum ini. Basis momentum sudut standar yang biasanya bisa. Ya, tadi sudah kita turunkan, sebenarnya itu bisa kita lihat, dicek lagi saja ini semua dicek ya. Bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi ruangan J plus ini matriksnya tidak di diagonalnya tapi geser satu-satu. Ini diagonal, ini diagonal. Nah, biasanya dihitung itu bukan J1, Jx, Jy, Jz, tetapi yang lebih sering adalah J minus, J plus. Ini ya. Kalau ingin mendapatkan Jx, Jy, tinggal kita gunakan hubungan ini saja. Ya. Kaitkan dengan J plus dan J minus. Mendapatkan Jx dan Jy. Atau J1 dan J2. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang penting dan berkaitan dengan apa yang dibahas dalam teori grup. Tapi kalau dalam teori grup pun bisa dibayangkan aja secara langsung bahwa misalkan ruang hidup kita itu bisa kita bagi-bagi ke dalam ruang-ruang yang saling tegak terus subruang ya, yang invarian. Dan setiap Hj di sini untuk J-nya dari 1 sampai berapapun itu dibangun oleh Jm dengan satu nilai J tertentu, misalkan H1, H2, H3, di H3 berarti J-nya dengan 3 ya. Berarti ada kalau 3 berarti kan dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 M-nya ya. Jadi ada berapa itu? 7 ya. Dimensinya dan seterusnya. Plus setengah berarti ada 2 dan seterusnya. Dan bisa ditujukan bahwa subruang Hj itu adalah ruang eigen dari J kuadrat. Dan selain itu invarian dan juga subruang yang irreducible. Jadi poinnya adalah subruang itu dilabel oleh J. Dan setiap subruang itu adalah irreducible invariant subspace. Nah, kalau kita mau menghitung misalkan sembarang fungsi dari J, bukan J, tapi fungsi dari J, misalkan J kuadrat atau apapun juga lah sinus dari J dan lain-lain gitu ya. Kita anggap saja fungsi dari J itu adalah operator X di sini. Nah, kita mau menghitung elemen matriksnya seperti ini ya, seperti apa. Maka kita bisa lakukan dengan cara yang sama, kita jepit saja dengan Jm ini satu pakai aksen, satu tidak. Dan yang penting diingat adalah jika J-nya berbeda, dia langsung dengan 0, sehingga kita bisa samakan J-nya saja, karena J aksen di sini kalau berbeda tidak ada elemen matriksnya atau 0 di tempatnya. Jadi kalau awalnya kita jumlahkan terhadap J dan M aksen, J aksen M aksen, di sini kita cukup jumlahkan terhadap M saja, nggak perlu 2. Nah, itulah keuntungannya, karena kita udah punya nilai J yang spesifik di depan.
Nah, ini matriks ya. Nah, karena dia tidak bergantung pada J, maka disebutnya adalah invarian. Dan akibatnya bentuk matriksnya adalah blok diagonal. Artinya blok diagonal seperti ini. Dan tidak nol ya. Saya kira seperti itu. Kalau mau kita hitung, misalkan kasus yang sederhana gitu ya, untuk C kuadrat kan ini jelas ya. C kuadrat itu adalah nilai n-nya berarti A kuadrat J plus 1. Jadi untuk sembarang JM ini selalu berlaku. Suatu konstanta kalikan identitas saja. Untuk J sama dengan 0, substitusikan saja J sama dengan 0. Mendapatkan bahwa J3 itu H kali 0, berarti 0. Dan J plusnya H kali 0 juga 0. Nah, itu bisa dilihat langsung dari yang sebelumnya aja ya. Yang dari sini ya. Nah, ini ya. Jika J 0, maka M-nya kan 0. Tapi H coret kali kan 0. Demikian juga di sini. Jika J 0, M-nya 0, 0, 0, dan seterusnya dapatkan ini jadi 0 juga hasilnya. Nah, dari J sini kita hitung J plus itu, J minus itu langsung aja J plus. Agar nggak perlu pusing. Nah, kalau spin J-nya setengah, ini agak beda ya. Kalau spin setengah ya berarti kita hitung saja spin setengah. Berarti J sama J aksen beda dengan 0. Dapatnya M-nya berapa begitu ya. Kita substitusikan aja, berarti kalau J setengah, M-nya ada dua kemungkinan, min setengah dan plus setengah kan ya. Min setengah itu biasanya yang di bawah, yang atas yang pertama itu adalah setengah. Jadi turun bisa, cara bisa begitu ya, jadi dari besar ke kecil yang dibalik. Nggak ada yang salah sebetulnya, tapi setengah. Jadi yang ini adalah yang M-nya. Fokusnya juga sama, di setengah M-nya yang ke bawah. Setengah, yang setengah, betul ya, sesuai dengan ini aja. Saya cuma nulis ulang aja. Kalau J plus, dengan H0100. Oke, maksudnya H J plus yang atas ini ya. M-nya tadi berapa? Setengah, minus setengah, dan jadi masukin aja di sini. Kalau J-nya berbeda sama 0, nih J-nya kan sama, nggak masalah. Ini berarti dapatnya adalah, misalkan kalau M aksennya min setengah, maka M-nya adalah, M aksennya setengah, M-nya adalah min setengah. Jadi sesuai ya, jadi setengah min setengah. Itu adalah yang kolom yang di baris 1, yang ini ya. Nah, tulis lagi ya, berarti M-nya adalah, ini bawahnya adalah setengah. Ya kan, jadi dapatnya kira-kira seperti ini.
substitusikan aja. J-nya adalah sama dengan setengah, masukinnya J setengah. J setengah, M-nya kombinasinya tergantung. Setengah kurang setengah 0, misalkan, berarti yang 10 diagonalnya selalu 0. Setengah kurang setengah 1. Kali 1 berarti 1, gitu ya. Terus yang sukunya tadi ya itu tadi. Ini garis di kolom, misalkan ini barisnya adalah setengah, ini kolomnya adalah min setengah, pas ya. Sedangkan yang satunya kalau barisnya adalah min setengah, kolomnya setengah, nggak masuk ya. Ini min setengah, ini setengah, jadi min setengah dengan 3/2 adalah 0. Jadi dapatnya adalah seperti ini. Ada yang mau ditanya dulu? Nanti kalau diteruskan nih kita bisa hitung J minusnya berapa. Kita bisa hitung lagi Jx atau J1. Keduanya dengan apa ya? C1 J2 dapat dari mana? Dari sini aja nih. Nah, lagi ya. Itu kalau J91 ya kita dapat seperti yang ini, cara sama, J dengan 3/2 juga kita bisa cari, dan seterusnya ya. Oke, yang mau ditanya dulu, kalau nggak saya yang tanya. J91. Bisa nggak? Tentukan J minus J1 atau Jx, dan J2 yaitu J untuk yang J91. J plus sudah ada ya. Bisa nggak itu? Coba. Ada yang mau nyoba? Samaannya kayak tadi ya. Mana tadi? Oke, ini saja ya. Oke. Jadi untuk yang J sama dengan 1, tentukan matriksnya untuk J minus, dan untuk J1 dan J2. Oke, ada pertanyaan dulu, atau coba dikerjakan yang tadi. Harus saya mau buka dulu nih. Banget oksigennya rendah banget di sini. Soal alarm. Pusing maksudnya.
Mana? Ada yang bisa? J minus apa J minus untuk yang J sama dengan 1? Yang paling mudah. Kalau lihat polanya ini kelihatan ya, jadi ini adalah seperti nilai M-nya 0, A1, min1. Jika sama 3/2 berarti 3/2, turun 1, turun 1, turun 1. Ya, untuk yang J3 polanya seperti itu. Untuk yang J plus selalu yang geser ke atas ya. Untuk J minusnya nanti ke bawah. Diagonalnya selalu 0, 0, 0, jadi sama di sini. Untuk J minusnya jelas adalah cuma kita ambil remedian konjugat aja kan, gampang. Nah, gitu aja ya. Lalu J berapa? J1. Nah, tinggal di apa? Jumlahkan bagi 2. Nah, seperti itu misalkan ya. Betul kan? Coba kita cek tadi betul kan ya? Nah, iya, betul ya. Oke. Coba sendiri aja ya. Selanjutnya untuk yang representasi matriks rotasi, ini rotasi ya. Dalam basis standar angular momentum basis itu disebutnya adalah Drehung. Biasa Drehung ya. Ini.
Ini adalah representasi rotasi dalam standar momentum angular basis. Ini yang tadi kita tulis dalam notasi yang lebih umum. Nah, kalau kita mau tulis representasi dari J3, misalkan ya kita hitung dulu J3-nya itu adalah ini kan ya. Kita nyatakan dalam rotasi terhadap sumbu Z, berarti adalah eksponen I theta JZ per H coret, tapi ini adalah eigenvalue dari J3, berarti langsung keluar aja di sini ya. Dapat JZ itu adalah M H coret, dapatnya adalah seperti ini. Diagonal. Tapi kalau misalkan untuk sembarang sudut, rotasinya dinyatakan dalam sudut Euler alfa, beta, dan gamma. Yang menarik adalah, saya nggak bahas penurunannya di sini, bisa dicek saja. Ini bisa tuliskan seperti ini saja, di mana yang alfa gamanya menjadi faktor di depan, matriksnya ditentukan oleh rotasi terhadap sumbu Y-nya saja untuk sudut kedua dalam sudut Euler, yaitu beta di sini. Dan ini matriks ini disebutnya adalah matriks rotasi terreduksi, yang D kecil di sini didefinisikannya rotasi dengan menggunakan JY, yaitu rotasi terhadap sumbu Y kita hitung dalam basis angular momentum standar. Jadi misalnya di tabel-tabel yang ditabulasi cuma yang ini saja. Kalau mau misalkan sudut Euler-nya adalah alfa, beta, gamma, gampang. Dari tabel matriks yang D-nya, matriks rotasi tereduksinya kita dikalikan dengan faktor eksponennya yang berkaitan dengan alfa dan gamma tadi ya. Itu poinnya ya, jadi penurunannya mungkin nanti bisa dicek sendiri. Nah, kalau kita mau hitung bisa, jadi mungkin kita akan hitung, ini pakai buku Sakurai ya, ada yang nanya bukunya apa, Sakurai, salah satunya ya. Sakurai yang modern quantum mechanics ya. Ada di sini. Atau di mana? Modern quantum mechanics, quantum dynamics. Kok nggak ada di sini? Taruh di mana? Gua ada kata modernnya lah, supaya nggak salah. Nah, ngitungnya lebih susah dibanding sebelumnya karena matriks bentuknya aja sih, tapi bisa dihitung lah. Kalau mau dicek juga boleh ya. Sifat-sifat saya skip saja. Dan
Alhamdulillah. Ada yang mau ditanya dulu? Ini cerita mengenai spin semua ya. Oke, kalau ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan masih berkaitan dengan ini, karena di kuantum biasanya banyak sekali topik mengenai magnum sudut spin, mengenai berkaitan dengan Stern-Gerlach eksperimen, yaitu partikel dengan spin yang ada di dalam medan magnetnya. Ini sering dipakai juga dalam eksperimen, dalam aplikasinya juga yang berkaitan dengan MRI dan juga NMR dan seterusnya ya. Semuanya berkaitan dengan konsep ide-ide seperti ini, yaitu ada momen dipol magnet dan bagaimana dinamika dari partikel dengan spin di dalam medan magnet. Intinya seperti itu. Di dalam percobaan Stern-Gerlach kita ketahui bahwa ruang cat-nya itu 2 dimensi dan momen magnetnya adalah seperti ini kan ya. Sebenarnya dengan spin lah. Spin kita ambil aja sigma matriks Pauli. Lalu kalau kita tinjau Stern-Gerlach, kita menggunakan atom silver yang dimasukkan ke dalam daerah dengan medan magnet yang tidak homogen ya. Nah, bentuk magnetnya lancip seperti itu. Maka kita bisa hitung energinya atau Hamiltoniannya, itu adalah energi kinetik dikurangi mu dot B kayak di fisika dasar aja ya. Dimana potensial kita itu adalah mu dot Bx, kalau misalkan B-nya tidak homogen ya berarti tidak konstan. Lalu operator rotasi yang bekerja di ruang dua dimensi adalah operator spin biasa ya, pakai sigma matriks Pauli. Dan kita bisa tuliskan mu ini dengan menggunakan J saja, karena J sama dengan sigma sama aja, jadi yang ini sama saja, menulis ulang saja. Ya, asumsinya J-nya setengah. Dalam teori klasik, tentunya kita bisa menghitung momen dipol magnet itu adalah arus yang mengitari suatu loop tertutup. Kita integralkan terhadap loopnya tersebut, maka kita dapatkan momen dipol magnet terhadap lingkaran yang tentu kita integralkan dapat arusnya ya. Dan jika kita memiliki distribusi arus dalam medan magnet B, maka kita bisa menghitung energi potensialnya. Dari situ kita dapatkan gayanya seperti ini, frekuensi gaya, jadi positif dan seterusnya, dan ada torka dan seterusnya. Mu cross B ini persis seperti kita belajar di generator listriknya.
apa yang berputar-putar itu ya, fisika dasar itulah ya generator kumparan. Oke, ini adalah ide-ide dari klasik yang nanti kita akan perluas ke kuantum. Jadi momentum sudut adalah mx cross p, mu adalah sebanding dengan momentum sudutnya. Nah, ini kita bisa langsung perluas ke kuantum aja. Jadi karena mu itu sebanding dengan momentum sudut dalam klasik, ya di kuantum kita tuliskan juga berarti mu sebanding dengan momentum sudut dalam hal ini adalah operator spin. Cuma ada faktor G yang disebut dengan G vector. Ya, mungkin kalau yang ikuti berita riset terakhir ada berita yang seru juga mengenai G-2 vector dari muon ya, yang katanya ada hasil yang baru. Itu berkaitan dengan G di sini ya, G vector di sini. Nah, G ini nanti bergantung pada partikel-partikel yang berbeda-beda yang tidak bisa diturunkan secara klasik, tergantung jenis partikelnya. Perhitungannya nggak bisa dengan mekanika kuantum, harus menggunakan teori medan kuantum yang relativistik. Dan kalau kita tinjau partikel spin setengah seperti elektron, muatannya adalah minus E, E-nya positif, minus E negatif, maka Q-nya berubah jadi E di sini ya, minusnya keluar, masanya jadi massa elektron. Nah, besaran ini kita kalikan H coret bagi H coret. Yang dikalikan H coret ini disebutnya adalah Bohr magneton. Jadi berkaitan dengan elektron ya, Bohr magneton itu selalu berkaitan dengan elektron, masanya massa elektron. Ini sering dipakai, jadi sebenarnya berkaitan dengan kalau kita lihat sini tanpa satuan kan, S itu momentum sudut bagi H coret, berarti ini pengali dari momentum sudut dari saat kita melakukan perhitungan momen dipol magnetnya lah. Jadi ini adalah faktor Bohr magneton. Nah, kalau untuk elektron dari hasil perhitungan G vektornya itu mendekati 2 lebih sedikit. Nah, tadi kita katakan hitungnya harus pakai teori medan kuantum, menghitung radiative correction dan seterusnya, kita akan bahas. Jadi bisa kita ambil aja 2 angkanya lah. Jadi kalau mu berarti GE, mu B, sigma per 2, misalkan seperti sebelumnya, maka G-nya 2, ini jadi mu B kalikan sigma, tanda minusnya. Kalau positron, antipartikelnya elektron ya tandanya negatif, jadi positif. Ya, karena muatannya ganti tanda. Kalau proton, muatannya sama seperti elektron, tapi tanda terbalik, positif. Spinnya sama setengah, tetapi G faktornya berbeda. Nah, G faktor ini berkaitan dengan struktur dari objeknya itu sendiri, di form faktornya. Dan kita bisa menghitung namanya, kalau yang elektron namanya Bohr magneton, kalau di sini namanya adalah nuklear magneton. Ini adalah nuklear magneton ya. Sama persis, cuma ada nilai J faktor yang tidak sama dengan J faktornya untuk elektron. Kalau neutron, secara listrik netral, tetapi momen magnetnya tidak sama dengan 0. Jadi jangan salah ya, karena muatannya 0, maka momen magnetnya 0. Karena apa? Karena dia muatannya netonya 0, tetapi dia tetap memiliki muatan, total netonya sama dengan 0. Nah, karena distribusi muatannya yang sedemikian, sehingga dia memiliki momen dipol magnet tetap ya. Nah, ini G faktornya disebut Gn. Kalau neutron, S91 spin 1 setengah-setengah jumlahkan. Ini juga memiliki bentuk yang serupa. Kita menggunakan
nuklir magneton karena terdiri dari proton dan neutron gitu ya. Maka ini yang membedakannya cuma faktor G-nya saja. Karena spin 1, maka kita menggunakan matriks spin yang bukan matriks Pauli, tetapi matriks yang berkaitan dengan representasi spin sama dengan 1, 3 kali 3. Nah, ini beberapa hasil perhitungan dari G-vector elektron, 2 kali ini, positron antipartikel sama persis, proton 5,5-an, neutron ternyata negatif, 3, neutron 0,8. Nah, jangan salah, alpha partikel. Alpha partikel itu muatannya tidak sama dengan 0, yaitu 2e, partikel alpha ya. Tapi spinnya 0. Akibatnya apa? Karena spin 0, maka G-vektornya tidak ada dan dia tidak memiliki momen dipol magnet. Oke, itu dari data-data perhitungannya. Oke, itu utamanya. Bentar, saya mau lihat dulu yang penting. Nah, ini aja ya. Nah, sekarang kita mau tinjau partikel dengan spin setengah di dalam medan magnet. B, fungsi dari waktu. Serba sama. Maka kita tinjau bagian interaksinya saja antara dipol magnetnya dengan B-nya, yaitu minus mu dot B, atau kita gunakan notasi kita gamma di sini, di mana gamma adalah minus G per 2 mc. Ini cuma cara menuliskan saja. Ini B dot S, karena mu-nya berkaitan dengan ini tadi semuanya. Nah, kalau kita tuliskan operator time evolution-nya biasanya kita pakainya U ya. Kita pakai T karena untuk membedakan nanti karena ada U untuk yang lain. Intinya itu aja. Jadi yang biasa kita kenal U sebagai time evolution operator, kita ganti dengan T. Ini semacam persamaan Schrödinger ya. Ini persamaan Schrödinger ya. Mesti ingat ya. Berarti ini adalah Hamiltonian kan. Ya. Di atas. Ini. Nah, kita pecahkan ini. Nah, intinya kita pecahkan persamaan yang ini. Jadi, kalau kita pecahkan persamaan tadi, kita dapatkan misalkan secara infinitesimal, kita tuliskan solusinya seperti tadi ya. Nah, ini ya. Untuk infinitesimal ini cara biasa, kita anggap delta T-nya cukup kecil, lalu kita tuliskan secara infinitesimal. Nah, kalau kita tinjau, ini mirip seperti operator rotasi. Itu poinnya ya. Jadi kita bisa kaitkan ini seperti operator rotasi, di mana kalau operator rotasi sudutnya kecil itu 1 dikurangi I delta T per H coret N dot S. Ini operator rotasi untuk sudut yang kecil. Kalau kita bandingkan, ini mirip ya, sama ya, satu sama aja lah, mirip. Asal kita bisa kaitkan besaran yang di sini, misalnya ini. Nah, dia begitu ya. Jadi artinya apa?
Artinya I bla 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 B ini sama dengan yang ini, berarti N itu sama dengan B, di mana B adalah BB sini ya. Lalu maka ini cuma menyamakan aja notasinya, kita buat sedemikian rupa sehingga kita samakan yang mengambil seperti ini, maka kita dapatkan hasil yang di atas tadi sama ya. Bisa cek ya, sesuai kan ya. Ya intinya sih apa? Itu kan ya. Ya. Oke, dan kita tahu panjang N itu 91 kan ya. Oke, jadi dapat yang ini dari sini aja. Ini juga sama. Atau omega, yaitu omega kalikan N dengan gamma B vektor. Saya kira seperti itu. Di B-nya itu sejajar dengan sumbu rotasinya. Jadi B sumbu rotasi. Nah, kalau kita tinjau spin di dalam medan magnet yang konstan, sederhananya saja, kita tulis omega itu adalah sama dengan gamma B gitu ya, atau omega B kecil yang kita normalisasi. Jadi artinya omega itu adalah gamma besar B gitu ya. Persamaan Schrödinger tadi kita tulis ulang tapi dalam bentuk yang full gitu ya. Omega dot S jadinya betul ya, karena untuk gamma B tadi kan sama saja nih. Ada gamma BS, ya, gamma BS berubah menjadi omega S karena omega itu adalah gamma B ya. Sama persis. Ini kita bisa integralkan. Ini adalah persamaan diferensial biasa, separabel, kita integralkan karena omega-nya konstan gitu ya, operator. Maka langsung kita integralkan, dapatnya seperti ini kan ya. Pisah sama bawah dan seterusnya. Nah, ini kalau kita ingat, ini bentuk eksponensiasi dari generator momentum sudut atau spin. Jadi kita bisa kaitkan ini seperti suatu operator rotasi yang sudut rotasi diberikan oleh ini yaitu apa? B, dan besar sudutnya adalah omega kali T di belakang di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita tinjau elektron, maka masukkan aja omega dan seterusnya tadi dapatnya ini untuk pesan elektron ya. GE-nya itu diambil 2 nanti biasanya. Ya, 2 kan ya. Kita sesuaikan untuk elektron lah. Nah, sekarang kalau kita tinjau, evolusi dari nilai ekspektasi spin. Evolusi berarti fungsi dari waktu. Ini adalah nilai ekspektasi spin, kita jepit terhadap 2 fungsi gelombang atau ket yang merupakan fungsi dari waktu. Kita tuliskan bahwa si T itu ada sama dengan ini tadi kan ya. Dari 0 kita gunakan evolusi pakai U, B, omega T, psi 0. Ini adalah Hamilton konjugatnya sama persis sebelah kirinya. Dan ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan formula adjoint. Poinnya adalah ini bisa dituliskan sebagai nilai ekspektasi S terhadap psi pada saat awal, lalu kita rotasikan. R adalah matriks rotasi 3 dimensi biasa.
Yang belakang ini kita tulis ulang sebagai nilai ekspektasi S pada T sama 0. Jadi poinnya mungkin dari sini agak loncat karena kita nggak turunkan ajuan formulanya, tetapi intinya adalah ini semua bisa digambarkan sebagai spin yang berputar atau dirotasikan oleh matriks rotasi di sini dengan sudut omega T. Jadi sudutnya berubah-ubah fungsi dari T, omega kali T. Dengan sumber rotasinya adalah B kecil yang sejajar dengan medan magnet B. Dan dia berputarnya seperti biasa, standarnya adalah counterclockwise untuk lambda atau gamma lebih besar daripada 0. Membentuk cone. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti inilah. Jadi ini adalah ekspektasi spinnya, ini medan magnetnya, dia akan berotasi. Sama seperti gasing. Ya, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Nah, kalau dalam tinjau percobaan atau dalam peralatan yang menggunakan magnetic resonance, medan magnetnya itu biasanya tidak cuma satu yang statik, tetapi medan magnetnya berputar, ya berosilasi atau berputar lah. Digambarkannya seperti tanda berputar. Nah, untuk menggambarkan medan magnet yang berputar, kita menggunakan dua komponen dari medan magnet, yaitu B0 yang dalam arah Z nanti kita ambil atau dalam B0, dan satu lagi B1 yang terhadap B0 yang berotasi. Ya, jadi yang B1 berotasi, yang B0-nya diam. Yang kedua tegak terus. Yang ini berotasi dengan frekuensi sudut omega 1. Jadi kalau tanpa B1, maka spinnya akan berotasi seperti sebelumnya. Ya, seperti cone sebelumnya. Seperti tadi ya. Omega, gamma, B0. Nah, kalau dalam kondisi yang omega 1-nya dekat dengan omega 0, omega 0 tadi berjalan dari parameter-parameter sistemnya. Jadi untuk omega 1-nya yang mendekati omega 0 yang dikatakan kondisi dekat dengan resonans, untuk kasus B1 besarnya 7 jauh lebih kecil pada B0, walaupun B1 jauh lebih kecil pada B0 gitu ya, maka medan B1 itu dapat digunakan untuk menghasilkan flip dan spinnya nge-flip gitu ya. Baik. Jadi kondisinya seperti ini digambarkan. Ini adalah B0-nya, ini B1. Sehingga kalau digambarkan ini kan begini. Ini B-nya ya. Ini B-nya ini berputar ya. Nah, dia berputar. Sampai kon gitu juga ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, poinnya adalah mana nih? Ya, kalau kita ikutin aja. Jadi cara menyelesaikannya adalah menggunakan konsep rotasi. Jadi kita akan bergerak bersama dengan height, mana height? Nggak bisa.
Oke, jadi kita akan bergerak bersama dengan kerangka yang berrotasi di sini. Intinya begitu ya. Jadi B1 itu kita peroleh dari B10 yang diam, lalu kita putar dengan rotasi R1T di sini, yaitu rotasi dengan sumbu rotasinya adalah B0, itu pada sebutnya adalah omega 1, B0 dan ke atas. Intinya begitu ya. Sehingga persamaan Schrödinger-nya ini kita bisa gantikan tadi B-nya kita tulis sebagai B0 tambah R1, B10 sama persis sebelumnya. Itu persamaan Schrödinger-nya ya. Lalu kita definisikan, misalkan si T itu adalah U1 kalikan VT, di mana U1 itu yang rotasi yang tadi itu U B0 omega 1T. Nah, ini cuma definisinya saja, apa itu semua dituliskan secara eksplisit. Dan kita turunkan ini, yang dua-dua di sini. Maka kita dapatkan di sebelah kiri dikalikan HA coret, ini adalah 2T dari ini, sedangkan turunan ini. Nah, turunan ini nanti dapatnya adalah seperti yang di kanan sini. Nah, boleh dicek lah. Normal. Jadi, cara menurunkannya kita lihat ya, U1 kan ada bentuknya seperti di sini. VT ada seperti ini, nggak terlalu jelas ya. Karena ada VT-nya juga, diturunkan juga seperti pakai UV, U aksen V tambah UV aksen. Sebetulnya caranya seperti itu. Nah, supaya kita lihat di sini ada, di sini masih ada T-nya lah. Jadi, ini U1 biasa ya, pengalih ini semua. Nah, kita dapatkan bentuk yang seperti yang ini. Nah, kalau kita substitusikan yang dua-dua itu kebersamaan Schrödinger di atas, misalkan ini kita substitusikan ke atas, maka kita dapatkan hasil yang artinya kita ganti posisinya dengan ini ya, dengan ini semua. Kita juga dapatkan hasil yang ini seperti ini. Sebelah kanannya tinggal ganti saja, berarti U1 VT. Lalu sebelah kiri tetap sama, lalu kita samakan 23 dengan 24. Yang ini kita samakan dengan yang sama, sebelah kirinya kan sama ya. Kanannya yang beda berarti kanan juga sama harusnya, berarti yang kanan ini harus sama dengan kanan ini. Nah, samakan aja ya, ini cuma menyamakan saja. Lalu kita lakukan beberapa trik. Ini yang sebelumnya R1 terus semua dikalikan dengan U1 dagger. U1 dagger dikalikan U1 dagger. Ini ada U1 kalikan U1 dagger sama dengan 1, karena U1 dagger kalikan U1 adalah unitas, hilang. Nah, ini U1 daggernya langsung masuk ke dalam ke sini, karena apa? Karena yang ini semua adalah vektor 3 dimensi, dengan U1 itu vektor di ruang spinornya, jadi dia lewat ya sini, nggak pengaruh, nempel langsung di S operator spin-nya. Jadi kalau di operator spin baru dia bisa bekerja. Kalau di sini nggak ada efeknya. Ya, kenapa begitu? Nah, kalau kita lakukan analisisnya, maka kita dapatkan ini saya nggak akan detail, ini di teori grupnya, tapi kita dapatkan bentuk yang seperti di bawah ini. Ini semua bekerja kepada VT. Ya, VT ini ada penjelasan tapi nggak terlalu penting saat ini. Nah, tinggal kita samakan aja kan, berarti ini harus semuanya sama. Oleh karena itu, ini kita bisa tulis ulang. Ini pindah sebelah kiri, ini pindah sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri di sini. Yang ini semua dikanankan. Oke, dapat bentuk seperti ini. Ini kan sama semua fungsi dari VT. Yang kita bisa tulis ulang. Ini semua menjadi kecuali S-nya ya. S-nya nggak masuk. Kenapa nggak bisa? Ya, sudah.
Nah, ini semua disebutnya B efektif ya. Mungkin sampai sini saja ini adalah gamma B efektif. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kita definisikan ulang. Ini semua nanti. Nah, ini cuma definisi dari sini saja dasarnya. Oleh karena itu, kita dapatkan sebuah frekuensi yang berbeda dari sebelumnya, yang kita sebut dengan Rabi flopping frekuensi. Jadi bisa flopping, berubah-ubah perubahannya, ngeflop frekuensi untuk flopping dari spinnya ya. Ini dari sini saja, tulis ulang lagi. Ini sama persis ya. Tinggal kita ganti B0-nya dikaitkan dengan omega. Omega 0 ya berarti ya. Nah, kalau dari sini intinya adalah kita akan dapati nanti B efektifnya itu bukan B yang biasa, kalau B biasa kan sampai ke atas ini ya. Yang semula B nya, tapi agak di bawah karena ini berubah jadi B0 kurangnya omega 1 gamma. Ini ya. Ini sebetulnya. Ya, B0 inilah sama aja. Nah, seperti itu. Jadi agak ke bawah di sini. Dan dia berotasi juga. Jadi kita harus kembalikan lagi rotasinya. Ini cara membalikan rotasinya seperti ini. Kita kembalikan. Ini solusinya tadi. Kita kembalikan rotasinya. Kerangkanya, berarti kita bergerak ke dalam kerangka lab, bukan di kerangka yang bergerak bersama dengan medan magnetnya. Jadi ujung-ujungnya adalah yang paling penting adalah seperti ini. Kita lihat bahwa apa yang terjadi dengan medan magnet yang ikut berputar, kita bisa menghasilkan flopping seperti ini. Jadi ini adalah S, nilai ekspektasi dari spinnya. A itu akan berotasi seperti cone di sini, tapi ini juga akan berotasi. Ini akan berotasi, ada dua rotasi ya. Jadi A-nya sendiri berotasi, S-nya berotasi relatif terhadap A. Jadi kalau kita tinjau, S itu seperti kayak naik turun ya. Jadi kalau tinjau naik turun. Hopping gitu ya. Ya, kita seperti itu mungkin. Tergantung kombinasi kecepatannya ya. Kalau rotasi omega jauh lebih cepat dibanding misalkan omega 1-nya, maka dia akan putarannya akan lebih cepat, di sini akan muter-muter gitu ya, seperti ini. Dan ini sebetulnya adalah magnetic resonance experiment. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini aplikasinya cukup banyak. Ini dasarnya saja. Yang mungkin perlu diingat tadi dalam menurunkan banyak persamaan itu kita banyak menggunakan konsep rotasi ya. Jadi rotasi, konsep ya boleh disebut grup walaupun bukan sifat grupnya yang utama, tetapi sifat transformasi rotasinya yang dipakai. Baik, silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Tanya dulu, silakan. Tanyakan, Yuvika.
Oke, dari Yufika belum. Rizal? Belum ada, Pak. Ya, mungkin lebih banyak kaitannya dengan cerita yang kemarin di teori grup ya, artinya kita aplikasikan ini ke mekanika kuantum untuk membahas sistem magnetic resonance, di mana medan magnetnya berotasi. Caranya ya, ketika kita melihat medan magnet yang berotasi, kita ikut bergerak bersama medan magnetnya, rangkanya ikut berotasi sehingga medan magnetnya diam. Nah, kita bisa pecahkan dengan cara biasa gitu ya. Kita tahu sistem seperti apa, kita pecahkan, terus memecahkannya pun menggunakan beberapa sifat rotasi karena ada kemiripan antara sistem kita dengan yang tadi itu ya. Jadi poinnya adalah itu. Iya tadi ya. Ini kan sebetulnya kan omega dot S itu kan dari Hamiltonian saja, tetapi ternyata ini kan sama persis kalau kita bicara rotasi karena S-nya ini adalah momentum sudut kan, ini spin-nya. Sebagai generator rotasi, intinya begitu saja sih. Lalu setelah kita bisa pecahkan, kita harus kembalikan lagi dengan transformasi rotasi lagi. Jadi bolak-balik begitu aja. Jadi banyak masalah rotasi di sini. Jadi kalau kita sini sebenarnya juga rotasi. Nah, bentuk ini semua rotasi. Selama ada S atau momentum sudut ini ya rotasi gitu ya. Ya. Ini kan kita kembalikan lagi dari yang 0, karena persamaannya seperti tadi kita bisa pecahkan, maka VT-nya adalah dengan B efektif tadi. Lalu kita kembalikan lagi dengan rotasi kita tadi yang dalam kerangka yang seharusnya, berarti kita kembali ke kerangka diam yang ada di laboratorium, berarti kita rotasikan. Tadi kan kita ikut bergerak bersama medan magnetnya. Jadi kita pakai yang ini lagi, ini menggunakan sifat-sifat rotasi dan bisa dapat nanti. Kita nggak bahas detailnya, tapi kira-kira seperti itu. Ya, topiknya masih banyak sebenarnya kalau yang menariknya, tapi apalagi kita bahas yang lainnya. Mengenai molekul dan seterusnya, semua berkaitan dengan itu ya. Tensor produk. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan. Jadi ini adalah kuliah terakhir. Mungkin setidaknya memberikan gambaran betapa kayanya mekanika kuantum dan banyak hal yang bisa digali lagi. Tetapi untuk belajar dengan proper gitu ya, memang perlu tools-tools yang sering dipakai di dalam mekanika kuantum selain tentunya BISMAT. Ketika masuk ke dalam bidang-bidang seperti mekanika kuantum, khususnya itu konsep grup teori banyak dipakai gitu ya. Dan tentunya yang dasar-dasar dari persamaan diferensial, konsep mengenai operator, konsep mengenai nilai eigen, algebra linier, ruang vektor, itu sangat dipakai sekali. Jadi, sangat bermanfaat lah kalau bisa memahami hal tersebut untuk bisa menjelajahi dunia kuantum. Ya. Misalnya mungkin nanti tinggal dieksplorasi lagi, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang